Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitri Anggreni dengan NIM 161241049. Saya ingin mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara pada matkul bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional. Kita semua tahu bahwa lambang kebanggaan nasional negara kita adalah bahasa Indonesia. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Yang kedua, yaitu sebagai identitas nasional di mata internasional. Dengan adanya bahasa Indonesia menunjukkan kepada negara lain bahwa bangsa Indonesia tidak egois dalam menentukan bahasa persatuan. Yang ketiga, sebagai sarana antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Melalui penggunaan bahasa Indonesia, kita telah menyertakan harga diri, nilai-nilai budaya Indonesia. Yang keempat, sebagai pemersatu lapisan masyarakat, sosial budaya, suku bangsa, dan bahasa. Nah, misalnya seorang Jawa yang merantau ke Sumatera, maka tidak mungkin kan menggunakan bahasa Melayu pas Indonesia, karena bahasa persatuan kita bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang harus dibina dan dijaga. Contohnya, pada penggunaan bahasa Indonesia pada administrasi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa Indonesia harus mendapat peringkat pertama di luar bahasa daerah. Pelaku akademik seperti guru, dosen itu wajib mengikutsertakan peserta didik untuk selalu berbahasa Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional, itu berfungsi sebagai alat perhubungan untuk kepentingan pemerintah, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat, yaitu bahasa media massa. Sebagai bahasa media massa digunakan dalam buku, koran, acara televisian, siaran radio, dan website. Yang kelima, sebagai bahasa pengembangan dan pemanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Saiki kangen temen salah digolek ning buku gak ono. Apa ya? Kesurupan di rumah Mang Didi. Giler lah. Arep ben ngomong Didi. Hah? Arep ben ngomong Didi. Hah? Ngomong apa sih arek iki? Loh, Loh, loh. loh. Bener mama tanya Bu. Kok ngamuk? Apa emang kamu? Awakmu ngomong apa? Aku ora paham. Kok ngamuk gak, Bu? Kok ngamuk? Kalian tuh ngapain sih? Dari tadi rame terus. Udah tahu aku di situ lagi tidur. Iki lo moro-moro ngomong-ngomong ra jelas. Mbak ya tanya ki moro-moro Awakmu ngomong apa? Aku ora paham. Asal kalian tahu ya, dari tadi aku istirahat di sana tuh nggak tenang. Ngerti nggak sih kalau ada orang istirahat? Maaf. Awakmu sih. Cuk, pun kado.
Dibalenin nih? Belum boleh. Sebenarnya kalian paham gak sih apa yang kalian omongin dari tadi? Kita punya bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Kenapa nggak pakai itu aja? Enak kan sama-sama saling paham, ya kan? Iya, nggak kepikiran aku. Ya udah, kalau gitu aku lanjut ikut dulu. Kalian semangat ya belajarnya. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mohon perhatian. Bel tanda masuk telah berbunyi. Dari presentasi yang saya sampaikan sebelumnya, dapat saya simpulkan, dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia sangat berperan penting. Bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatu, artinya perbedaan bahasa dan kebudayaan masyarakat Indonesia dapat disatukan menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat diperlukan dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya bahasa, interaksi sosial tidak akan ada berjalan dengan baik. Dengan adanya bahasa, interaksi sosial akan berjalan dengan baik karena adanya komunikasi dan hubungan timbal balik satu sama lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.